Yo 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 yo, alright guys, kembali lagi di Easy Math Game. Hari ini aku akan bahas tentang kelas 12 ya ini. Ini kelas 12 kimia ya. Jadi di videoku terakhir kan kalian itu sudah belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Aku sudah ajarin dari awal sampai akhir mengenai rumus-rumusnya. Oke, di sana aku meminta kalian untuk lebih teliti terhadap zat-zat yang non elektrolit dan zat-zat yang elektrolit ya. Terutama yang elektrolit itu penting sekali ya untuk diingat. Oke, ya harus teliti di sana. Oke, pada video kali ini aku akan berikan beberapa latihan gitu ya, latihan menyeluruh campuran mengenai sifat koligatif larutan. Yuk, langsung saja. Ini aku sudah ketik. Langsung saja kita jawab ya. Gas, yo. Sebanyak 400 ml larutan air kapur. Nah, ini guys, hafalin ya. Air kapur itu adalah CaOH 2 kali. Oke. Mempunyai massa jenis sekian. Jika tekanan uap jenuh larut murninya adalah sekian, berapa tekanan uap jenuh larutannya? Oke. Berarti ini diketahui apa ini? Berarti ini diketahui P0 ini guys. Diketahui P0. Ini ya. P0 sama dengan 60 cm Hg. Ya. Dia tanya berapa tekanan uap jenuh larutannya. Berarti dia tanya P guys. Oke. Apa rumusnya P? Ayo, ada yang ingat nggak? P sama dengan P0 kalikan XP ya. Dikalikan XP. Berarti P0 dikalikan dengan apa rumusnya XP? Ada yang ingat nggak? NP per NT plus NP ya. NT plus NP. Lalu stop dulu karena CaOH di sini merupakan elektrolit gitu ya. Dia merupakan jenis basa kuat guys. Basa kuat gitu ya. Dia adalah elektrolit. Oke, maka jangan lupa NT-nya kita kalikan dengan I. Oke ya. Nah, oke. P0-nya kita masukkan 60. P0-nya kita masukkan dulu. Nah, yuk kita hitung ya. Berapa NT, berapa NP, dan berapa I. Kita hitung di sini. NT. Oh, ini ada volume. Ya, ini ada apa namanya? Molaritas. Oh, berarti kita sudah dapat ya. NT sama dengan molar terlarut dikalikan dengan volume. Ya guys ya, berarti molar terlarutnya adalah 12,5. Oke. Volumenya adalah 400. Maka aku mendapatkan angka 5.000 milimol guys ya. Milimol. Oke. Atau 5 mol, atau 5 mol kan. Jadi mili ke apa? Milimol ke mol kan kita bagi 1000 guys. Kita dapat ya. Oke. NP-nya sekarang, NP. Bagaimana cara cari NP? Oh, di sini nggak bisa kalau cari NP. Oke. Nggak bisa guys. Bisanya apa? Bisanya cari massa larutan dulu. Massa larutan dulu. Loh, apa rumusnya? Volume rho dikalikan dengan rho, kok aneh sih? Ya. Rho dikalikan dengan volume. Ya, berarti menjadi berapa? Berarti menjadi 1,6 kita kalikan dengan 400 guys ya. 640 gram. 640 gram. Itu massa larutan. Nah, untuk bisa dapat NP,
untuk bisa dapat NP. NP ini kan, ya, untuk bisa dapat NP. NP ini kan massa pelarut dibagi dengan MR kan, guys. Massa pelarut dibagi dengan MR. Oh, ini di rumusku aku pakai G ya. Sorry, aku pakai G. GL. Gram larutan ya. Gram larutan. Jadi kalau mau pakai ini ya, gram per larut dibagi dengan MR-nya ya. Nanti kalau pakai M kecil seperti molal. Jadi nggak usah, jangan pakai itu. Ya. Nah, gimana cara carinya ini? Oh, gampang. Dari massa terlarut, G terlarut. Ya. Apa rumusnya G terlarut? G terlarut ya tentu saja rumusnya mol terlarut kita kalikan dengan MR-nya. Ya, guys ya. Berarti berapa? 5 kita kalikan dengan MR-nya, CaOH 2 kali. Oke? Ya, kalian kalau hafal CaOH 2 kali itu 34, guys. Karena 34, 74. ARCA itu 40, ARH itu 1, ARO itu 16. Ya. Jadi 17, 1 ditambah 16, 17 dikalikan 2, 34 ditambah 40, 74, guys. 74. Ya, berarti ini kita kalikan dengan 74. Hasilnya adalah 370 gram. Ya. Nah, lalu kita kan punya rumus bahwa massa larutan itu sama dengan massa terlarut ditambah dengan massa pelarut. Jadi G ini gram ya, guys. Jadi kalau kalian yang lihat videoku, aku pikir karena M itu apa namanya molal gitu ya. Jadi massa itu aku ganti gram. Ya kan, daripada salah paham, guys. Oke? Ya, daripada salah paham. Lanjut ya. Gram terlarut, gram terlarutnya gram larutannya diketahui 640. Ya. Terus ini diketahui 370. Ya. Berarti ini gram pelarut. Maka gram pelarutnya adalah 640 kita kurangi dengan 370 dong. ...270 guys. 270 gram. Ya. Nah, kita belum selesai. Kita harus dapatkan mol pelarut. Mol pelarut sama dengan gram pelarut, massa pelarut dibagi dengan MR-nya, guys. Oke? Loh, gram pelarutnya berapa? Itu 270. MR-nya berapa? Nah, kalau nggak diketahui, maka kesepakatannya dia dianggap air. Ya, guys ya. Dia dianggap air. Berarti 18. 270 dibagi 18 itu 15, guys. Oke ya. Nah, sekarang kita isi di sini. Mol pelarutnya 15. Mol terlarutnya 5. Ya. Mol pelarutnya lagi 15. Nah, I-nya berapa ini? I-nya berapa? Oke. Kan kita punya rumus, guys. I, ya, faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. 1 ditambah N. N itu apa? Banyak ionnya, guys. Oke. CaOH 2 kali kalau kita ionkan. Jadi apa? Ini kelas 10 ini. Ini kelas 10 ketika kalian masih cupu-cupunya ini, guys, belajar. Sekarang sudah jadi kelas senior ya, kakak kelas senior. Itu menjadi Ca2+ ditambah dengan OH- sebanyak 2. Berarti ada 3. Loh, kok bisa? Iya, 1 ion Ca2+, 2 ion OH-. Berarti menjadi 3, guys. Oke, berarti menjadi 3. Kita kurangi 1, kita kali alfa. Nah, alfa ini kesepakatan, guys. Kalau tidak diketahui, apabila dia basa kuat, asam kuat, gitu ya, berarti alfanya diisi 1. Oke, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita isi di sini 3. Oke ya, guys.
Clear ya? Berarti sama dengan 60 dikali 15/30. Dicoret 2, berarti jawabannya tekanan uap jenuh larutannya adalah 30 cm Hg. Jadi kalau tekanan uap jenuh, larutannya ngikut aja, Bos. Ya, kalau di soal cm Hg ya kalian pakai cm Hg. Oke ya. Lanjut soal nomor 2, masih tekanan uap jenuh. Ya. Nah, tekanan uap jenuh air adalah 77 cm Hg. Oh, berarti ini P0. Ini P0. 360 gram larutan glukosa. Oh, larutan glukosa ini berarti non-elektrolit. Nah, kalian harus langsung gitu, guys. Non-elektrolit. Ya, yang hafal MR-nya bagus. MR-nya 180. Memiliki tekanan uap jenuh 70 cm Hg. Nah, ini adalah P. Maka tentukan kadar glukosa dalam larutan tersebut. Ya, kadar. Nah, rumusnya kadar itu adalah massa atau gramnya terlarut kita bagi dengan gramnya larutan kita kali dengan 100%. Ya. Yuk, lanjut kita kerjain ya. Nah, pakai rumus apa? Ya pakai rumus P. P sama dengan P0 ya, kita kali dengan XP. Kita masukkan yuk. 70 sama dengan P0-nya 77, XP-nya NP per NT ditambah NP. Nah, saranku guys, NP kan kalian kan tahu, NP rumusnya NP adalah gram pelarut dibagi dengan MR-nya. Gitu ya. Dalam hal ini adalah 18 karena dia air. Ini air loh ya, kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu juga biasanya dianggap air. Oke, gengs. NT itu apa? Gram terlarut dibagi dengan MR-nya. MR-nya terlarutnya adalah glukosa berarti 180. Nah, saranku kalian jangan buka dia menjadi ini, jangan buka menjadi ini. Oke, biarin aja guys. Dalam NT dan NP, biarin aja. Oke, biarin. Nanti tambah ribet. Nah, sama seperti kayak masalah guys. Kadang-kadang kita harus biarin. Kalau nggak gitu tambah ribet. Oke, kita pindah ya. Berarti ini 70/77 sama dengan NP per NT plus NP. Oke, kita bagi 10, 7. Kita bagi 7, 10. Kita bagi 7, 11. Oke, guys. Berarti 10 NT ditambah 10 NP sama dengan 11 NP. Terus kita bisa pindah-pindahin. Berarti 10 NT sama dengan 1 NP. Nah, di sini sekarang saatnya, gengs. Di sini. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin jawabnya ya. NT, oh apa itu NT? NT itu adalah gram terlarut dibagi dengan MR-nya. Dikalikan 1 NP, satunya kita nggak tulis ya. Apa itu NP? NP adalah gram pelarut dibagi dengan MR-nya. Oke? Ya. Gram terlarutnya berapa? Gram terlarutnya 360. MR-nya berapa? 18. Ya. Gram pelarutnya berapa? Gram pelarutnya tidak tahu. Oh, kok 18 180. MR pelarutnya berapa? 18. Oke, guys ya. Berarti ini kita bisa coret 2. Oke. Berarti gram pelarutnya adalah 360, guys. 360 gram. Oke. Nah, untuk kadar kita butuh gram larutan, guys. Kita butuh gram larutan. Kan ada rumus bahwa gram larutan, massa larutan
itu adalah massa terlarut ditambah dengan massa pelarut. Oke. Berarti 360 ditambah dengan 360. Berarti 720 gram. Nah, yang ditanyakan kan kadar. Berarti terakhir ya di sini kadar sama dengan gram terlarut. Oh, ini gram terlarut, guys. 360 per gram larutan. Gram larutan 720 kita kali dengan 100% ya. Berarti jawabannya adalah 50%. Oke. Ya. Lanjut ya. Ya, sudah ngerti. Nanti kalau nggak ngerti, coba dikerjakan pelan-pelan lagi. Nomor 3. Ya. Sebanyak 0,37 gram basa kuat LOH 2 kali dalam 100 gram pelarut. Oke, kalau nggak diketahui dianggap air gitu ya. Jadi karena basa kuat, tentu saja dia merupakan zat elektrolit. Nah, jadi gitu. Dikasih gini. Elektrolit. Ya, supaya tahu kalau ini merupakan elektrolit. Oke. Mendidih pada suhu sekian. Sedangkan titik didih 0,001 mol zat non-elektrolit lainnya dalam 1 gram pelarut yang sama adalah 220. Wah, ini pelarut yang sama. Loh, apa pelarutnya? Kita tidak tahu. Tapi arti dari pelarut yang sama, ya, arti dari pelarut yang sama, artinya dia memiliki nilai KB atau KF yang sama. KB atau KF sama. Ya guys ya, KB atau KF yang sama. Oke? Ya. Nah. Serta dia memiliki nilai TB0 atau TF0 yang sama. TB0 atau TF0 yang sama, guys. Ya. Oke? Nah, sehingga sekarang bagaimana mengerjakannya? Kita akan menyamakan KB-nya. Oke, kita akan menyamakan KB karena ini mendidih berarti pakai B ya. B dari kata boiling, guys. Sekali lagi, bukan dari kata beku. F dari kata freezing. Oke, yuk ya. Aku tuliskan rumusnya dulu supaya kalian nanti bingung, nggak bingung ketika aku membalik-balik. Delta TB sama dengan, oke, gram, gini deh, gini, gram terlarut dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 per gram pelarut, ya, dikali dengan KB dikali dengan I. Ini. Oke? Berarti kalau aku mau nulis KB gitu ya. Aku mau nulis KB. KB sama dengan delta TB. Delta TB. Ya, ini cara yang pertama, guys. Kita sama dengankan KB-nya. Cara yang kedua, kamu bisa bandingkan. Ya, kamu bisa bandingkan delta TB1 banding delta TB2. Oke, terserah kalian mau yang mana. Mana yang kalian lebih suka. Ya. Oke ya. Delta TB kita kalikan dengan MR, kita kalikan dengan gram pelarut, kita bagi dengan gram terlarut, kita kalikan dengan 1000 yang kita kali dengan I. Oke, ini. Ya. Oke, sekarang kita jawab. Jadi ini adalah rumusnya ya. Sekarang kita dapat rumus baru setelah mindah-mindah. Oke, jadi kalau ada yang mau perbandingan silakan. Aku ini sedang ngajarin cara yang lain, yaitu menyamakan KB-nya. Ya, karena pelarutnya sama berarti KB1 akan sama dengan KB2.
Ya guys, berarti nah, gini. Berarti delta TB1 kita kalikan dengan MR-nya SAT1. Nah, MR-nya SAT1 kita kalikan dengan gram pelarutnya SAT1. Oke. Dibagi dengan gram pelarutnya SAT1 dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan I akan sama dengan delta TB-nya SAT2 kita kalikan dengan MR2 kita kalikan dengan gram pelarutnya 2 dibagi gram pelarutnya 1 dikalikan 1000 dikalikan I. Oke. Delta TB1. 1 ini maksudnya ya bahasa kuat ini guys. 1. Mendidih pada suhu 186 derajat Celcius, titik didih pelarut murninya 180. Berarti perubahannya deltanya adalah 6. Oke. OMR1 tidak diketahui karena dia nggak tahu ini L ini apa. Jadi kita tulis sebagai MR1. Gram pelarut 1 ini guys, 100 gram pelarut. Berarti ini diisi 1. Gram terlarutnya ini guys, 0,37. Ini 6 by the way ya. 0,37. Kita kalikan 1000, kita kalikan I. Nah, I-nya kita hitung dulu ya. I. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Ya. Nah, kalau alfa tidak diketahui, dianggap 1, biasanya itu akan, kan ini 1 guys, berarti akan diperoleh I itu sama dengan N. Ya, kalian coba ini ganti dengan 1, coba kalian buat rumus baru, I sama dengan N. Ya, di mana N itu adalah banyak ionnya. Loh itu berapa, banyak ionnya berapa? 3 guys. Loh kok bisa tahu? Ya diionkan lagi. LOH 2 kali diionkan. Menjadi L2 plus dan 2OH min. Loh, 3 kan? Ya. Oke, berikutnya. Delta TB2 ini. 220 kita kurangi dengan 180. Berarti 40. MR2 tidak diketahui. Gram pelarut 2, 1. Gitu ya. Gram pelarut 1 tidak diketahui. Oke guys. Nah, tapi kan kita punya rumus. Mol sama dengan gram pelarut. Ini kok 1 sih? Ini 2 ya guys. Gram pelarut 2. Kita kan punya rumus gram pelarut dibagi dengan MR. Nah, itu diketahui molnya adalah 1/1000 guys. Sama dengan gram pelarut dibagi dengan MR. Oke? Berarti kalau aku balik MR per gram terlarut sama dengan 1000. Oke, berarti aku tulis di sini 1000. Ya. Oke guys. Ya, langsung jadi ini. Jadi aku ngelihatnya gini, seret gini. Ya, jadi bukan satu-satu dalam soal ini dia langsung diketahui. Oke, 1000 kita kalikan I-nya tidak ada karena dia sub non elektrolit. Oke? Kita coret. Ini kita coret sama ini. Ya. Ini kita coret sama ini sisanya 10. Oke? Ini sama ini kita coret 2. Ini sama ini kita coret 20, ya. Oke ya, kita lanjutin. Berarti MR1 sama dengan 0,7 0,37 dikali 20 sama dengan 74. Oh, belum selesai. Kan MR itu apa sih? MR itu adalah 1 dikali ARL ditambah 2 dikalikan ARH ditambah 2 dikalikan ARO. Oke, loh ARL berapa? Tidak diketahui. Itu yang ditanyakan ya guys. Massa atom relatif. Atom itu AR.
Oke? Ditambah dengan 2 kali ARH, berarti 2 kali 1 ditambah 2 dikalikan 16 sama dengan 74. Ini 32, 34 dikurangi berarti ARL 40. Nah. Yuk, lanjut ya, nomor 3. Sebanyak 54 gram zat non-elektrolit dilarutkan hingga 500 ml pada suhu. Berapa penurunan titik beku larutan itu jika massa jenisnya sekian diketahui KF air sekian. Oke. Ya. Nah, berapa penurunan titik beku? Penurunan titik beku ini apa guys simbolnya? Delta, delta apa? Delta TF ya. Oke, delta TF. Oke, apa rumusnya delta TF? Delta TF sama dengan molal. Apa itu molal? Gram telarut dibagi dengan MR dikalikan dengan 1000 per gram pelarut dikalikan dengan KF dikalikan dengan I. Oke? Ya, ayo kita coba isi pelan-pelan. Ya. Gram telarutnya berapa? Gram telarutnya 54. MR-nya berapa? Tidak tahu. 1000 dibagi dengan gram pelarutnya berapa? Juga tidak tahu. KF diketahui 1,8, aku tulis 18 per 100, guys. Per 10. Dikali I-nya tidak ada. Wah, kita harus cari tahu dulu ini berapa MR-nya dan berapa gram pelarutnya. Gitu ya. Ya, kita harus cari tahu dulu. Jadi apa goalnya itu adalah yang paling kiri ini. Sekarang yang kanan ini kita mau cari tahu dulu, guys. Oh, diketahui apa? Tekanan osmotik Pi. Apa rumusnya Pi, guys? Apa rumusnya Pi? Gram terlarut dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 per volume pelarut, ya kan? Dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Kita isi ya, itu sudah ATM, bagus. 1476 per 100 sama dengan gram telarutnya adalah 54 per MR-nya tidak tahu, 1000 per volumenya kita tahu, yaitu 500, ya, dikali R-nya. R itu kan 0,082, guys. 0,082, berarti 82 per 1000, gitu ya. Kita kalikan dengan T. T-nya jangan lupa, bos, harus diubah Kelvin. Ya, Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Berarti jadi berapa? 300. Oke ya. Yuk, kita coret ini 1000 sama 1000 kita coret. 100 di sini sama 100 di sini kita coret. Ya. Terus mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Nggak bisa ya. Oke. Ini 176. Ini aku coba coret, guys. Ini sama ini aku coret gitu ya. Aku hitung, ternyata ketemu 18 di sini. Oke, ya. Terus 18 sama 54 ini aku coret 3, guys. Oke ya. Terus 5 sama 100 ini aku coret berarti 20 di sini. Berarti aku dapat nilai MR-nya adalah 20, aku kalikan 3, gitu ya. Aku kalikan 3, 180. Oh, ini glukosa ini. 80. Berarti kita tulis di sini 180. Ya. Loh, gram pelarutnya belum ketemu. Gram pelarutnya belum ketemu. Oke, kita cari tahu dulu sekarang di sini. Ya. Kita cari tahu di sini. Caranya bagaimana? Ya cukup panjang caranya.
kita harus cari tahu dulu gram larutan. Ya. Tahu dari mana? Itu ada rumus rho-nya dikalikan dengan V. Ya, berarti 1,108 kita kalikan dengan 500 sama dengan 554 gram. Ya. Oke, guys. Nah, lalu kan kita punya rumus. Gram larutan sama dengan gram terlarut ditambah dengan gram pelarut. Iya, memang ini kimia berasa seperti fisika, bro. Betul, itu nggak salah, bro. Rumusnya akeh. Ya. Akeh-akeh lebih akeh daripada chatnya dia kalau dia jelasin ngamuk, ngambek. Oh, kalau ngambek malah nggak ngechat ya. Oh iya sih. Salah, bos. Oke, lanjut yuk. Daripada ngambek-ngambekan, lanjut belajar ya. Berarti ini 554. Loh, gram telarutnya berapa? Itu 54 ditambah dengan gram pelarut. Oh, maka ketemu gram pelarutnya adalah 500 gram. Ya guys ya, berarti ini adalah 500. Oke, yuk. Ini kita coret ini 2. Ya, ini kita coret ini 10. Ya, berarti berapa ini? 54 kita kalikan 2, kita bagi 100. 54 kita kalikan 2, 108. 108 kita bagi 100, berarti 1,08 derajat Celcius. Dah. Itu penurunannya. Dia tanya penurunan kok, penurunan delta TF, guys. Kalau TF itu titik beku. Kalau titik beku terakhirnya berapa? Nah, itu. Ya. Lanjut ya. Masih ada 2 soal lagi. Semangat, semangat. Masih ada 2 soal lagi. Penurunan titik beku elektrolit Turner. Nah, ini adalah istilah, guys. Oke. Ini adalah istilah buat kalian ya. Oke. Biner B artinya 2. N-nya 2, jadi banyak ionnya 2. Turner dari kata tersier, berarti N-nya 3. Kuartener, ya, itu N-nya 4. Dah, cukup sampai sini. Penurunan titik beku larutan elektrolit Turner sebanyak sekian mol dalam 500 gram air sama dengan 2,9 kali penurunan titik beku. Oh, kalau begitu ceritanya ini ada 2 larutan. Ya. Oke. Ini larutan yang pertama ini aku bilang sebagai larutan 1. Ya. Dan ini aku sebut sebagai larutan 2. Oke? Langsung saja yuk kita masukkan yuk sesuai dengan kalimatnya bahwa penurunan delta TB1 sama dengan delta kok TB, B kata beku. Wah, asal. Maklum guys. Delta TF1 sama dengan delta TF kedua. Ya. Ayo apa rumusnya? Delta TF yo, apa rumusnya? Apa rumusnya yo? Gram terlarut 1 dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 per gram pelarut 1 dikalikan KF dikalikan dengan I. Sama dengan gram terlarut 2 dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 per gram pelarut 2 dikalikan KF-nya dikalikan dengan I. Oh, KF itu selalu sama ya, berarti bisa kita coret. Terus yang kedua ternyata glukosa. Glukosa itu kan tidak elektrolit, guys. Non-elektrolit. Berarti ini kita bisa hapus. Oke?
Ya, yuk kita masukkan 0,05 lah. Gram per mr ini kan langsung mol toh guys. Ya, gram per mr ini kan langsung mol. Berarti ini 5. Ya, kita bagi dengan mr ini 5/100 langsung guys. Karena kan gram per mr ini mol. Ya, dikali dengan 1000 per gram pelarut 500 dikali, loh berapa I-nya? Berapa I-nya? I-nya tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu larutannya apa. Ya. Oke. Sehingga I-nya yang dicari, kita cari dulu. Oke. Gram terlarut 2. Mana gram terlarut 2? Sebentar. Dia ngomong tidak sama. Sama dengan 2,9 kali. Berarti di sini 2,9 ya. Gak teliti, guys. Melendur kok bisa sama. Gak ada yang ngomong sama kok. Sama dengan 2,9 kali. Ya. Sama dengan 29/10-nya. Gram terlarut 2-nya adalah 36. MR-nya, nah, ingetin guys, glukosa itu MR-nya 180. 180 kita kalikan dengan 1000 dibagi gram pelarut 2. 2 liter. 2 liter itu berarti 2000. Lu tahu dari mana? Nah, gini. Kan massa air itu adalah rho dikali dengan volume. Rho air itu 1 gram per mililiter. Sehingga volumenya juga harus mililiter, 2000 mililiter. Jadi dicoret gini guys. Berarti 2000 gram. 2000 gram. Oke? Ya. Yuk, mari kita coret-coret. Ini kita coret di sini 2. Ya. Ini kan 5 kali 2 10, kita coret sama ini 10. Oke? Ya. Terus ini kan 3, ini 3, ya. Oke? Terus 36, ini 10 sama 10 aku coret di sini. Oke? Ya. Terus ini kan 36. Ini juga 36 aku coret. Berarti I-nya sama dengan 29/10 alias 2,9. Nah, sekarang kita masukkan apa rumusnya I. I itu adalah 1 plus N-1 dikalikan alfa. Sama dengan 2,9. 1 ditambah, nah ini N-nya berapa? Oh, tadi Turner, N-nya 3. Ya, 3 dikurangi 1 dikalikan alfa sama dengan 2,9. Oke, berarti 2 alfa sama dengan 2,9 kita kurangi 1 ya. 2,9 kita kurangi 1. Berarti 1,9. Berarti alfanya adalah 0,95 alias 95%. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang tidak diketahui, guys. Kadang-kadang tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui ya alfanya ditanyakan gini. Gitu ya. Kadang-kadang diketahui atau kadang-kadang ya ada kesepakatan gitu ya. Lanjut ya, yang nomor 6. Nah, ini. Sebanyak 6 gram asam cuka. Asam cuka itu adalah CH3COOH. MR-nya 60. Mengion 20%. Nah, ini diketahui guys, alfanya. Alfanya 20% alias 0,2. Ya, dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter. Jika ke dalam larutan tersebut dimasukkan lagi sekian glukosa, maka akan diperoleh larutan yang sama, larutan yang isotonik dengan 5 liter larutan pupuk urea dengan kadar 20% berat. Ya. Jika kedua larutan sama, berapakah massa pupuk urea yang
Oh, ini kurang lengkap ini, guys. Soalnya, sorry ya. Ini jika suhu. Apa ini ya? Ini suhu. Jika suhu belum nggak bisa diedit. Oh, ini guys. Jika suhu kedua larutan sama, berapakah massa pupuk urea yang terlarut? Oke. Ya, oke. Nah, jadi pertama kali aku harus benerin dulu ya. Jadi pupuk urea itu gini, besar gini misalnya. Pupuk urea. Lah, ini masanya yang ditanyakan, guys. Ininya, X gram. Oke. Nah, di dalam pupuk urea ini mengandung urea. Jadi pupuk itu pasti dicampur dengan tanah, dicampur dengan yang lain-lainnya, guys, zat-zat yang lain gitu ya. Oke. Nah, sedangkan urea sendiri murni itu namanya CONH2 dua kali. Ini MR-nya juga 60. Oke, kalau nggak percaya cekin, guys. C itu 12, O 16, N 14, H1. Nanti MR-nya dia 60. Nah, ternyata ureanya itu cuma sebanyak 20%. Oh, artinya apa? Berarti massa ureanya itu adalah 0,2X. Oke ya? Ya. Jadi ini adalah logika si pupuk urea tadi. Yuk, langsung kita masuk menjawab. Ya, langsung kita masuk menjawab. Nah, kalau ada kata-kata isotonik ini, guys, langsung digas. Pi1 sama dengan Pi2. Oke? Sama dengan Pi2. Ya. Tetapi karena sistem 1 terdiri dari 2 zat, yaitu asam cuka dan glukosa, ya, karena terdiri dari 2 zat, maka molnya ditambahin. Oke? Molnya ditambahin. Apa mol? Gram per mr. Oke? Berarti gram ya. Gini. Berarti gram terlarutnya asam per mr-nya asam ditambah dengan gram terlarutnya glukosa dibagi dengan gram terlarutnya mr-nya glukosa, ya. Karena asamnya ada mengion, ada alfanya, maka di sini kita kalikan dengan I, guys. Oke. Nah, ini dikurungin. Oke. Dikalikan dengan 1000 per volume pelarut dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Oke? Ya. Sebelah sini sama dengan gram terlarutnya urea per mr-nya urea dikalikan 1000 per volume pelarut, kita kalikan R, kita kalikan T. Karena R itu sama, maka kita coret. Karena dia ngomong suhunya sama, maka kita coret juga T-nya. Oke? Ya. Nah, gram terlarutnya asam berapa? Itu 6. MR-nya berapa? 60. I-nya berapa? Nah, tunggu dulu. Kita harus hitung ya, I-nya ya. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Oke? Memang agak panjang ya, sabar ya. Tapi mudah ya. Tapi mudah kok. Hitung-hitungannya cuma gini aja kok. Ya, jadi tinggal masukin gitu aja. 1 ditambah N-1. N-nya berapa? N-nya 2. Alfanya 0,2.
Loh kok bisa N-nya 2? Nah, ada pertanyaan. Oke. Ya kita ionin dong. Jadi CH3 COO- plus H+. Nah, itu 2 ya. Berarti ini hasilnya 1,2. Oke. Berarti di sini aku masukin 12/10 ya. Aku masukin di sini 12/10. Karena kan 1,2 guys. Jadi aku masukin 12/10. Oke? Ya. Kita tambah dengan gram terlarutnya glukosa 18, ml-nya glukosa 180. Oke? Kita kalikan dengan 1000 per volume pelarutnya 2 liter sama dengan gram terlarutnya urea 0,2x kita bagi dengan mR-nya urea 60 dikali 1000 per V-nya adalah 5000. Oke guys ya. Ya. Berarti ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Oke. Nah, lalu ini 2 kita coret dengan ini 30. Ya. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Oke, ini sama ini aku coret dulu 10. Ya. Ini sama ini aku coret 10. Oke, guys. Berarti aku mendapatkan 12/100 aku tambah dengan 1/10 sama dengan 0,2x. 0,2x itu 1/5, guys ya. 1/5. Berarti aku tulis di sini. 1/5x aku kali dengan 1/150. Kok ya benar 150. Yuk, berarti ini menjadi berapa ini? Berarti ini menjadi 120/100 sama dengan 1/5x kita kalikan dengan 150. Kita coret di sini, coret di sini, kita coret di sini, kita coret di sini. Berarti X sama dengan 12, yang kita kalikan 5, yang kita kalikan dengan 15. Gitu ya. 12 kita kalikan 5 itu 60. 60 kalau kita kalikan 15, 900. Berarti X-nya adalah 900 gram. Ketemu, selesai. Ya. Oke guys ya. Jadi itu tadi adalah contoh untuk sifat koligatif larutan, guys. Oke, ya. Kalian kalau bingung coba dikerjain ulang, nggak usah ngelihat jawabannya itu dulu, gitu ya. Nanti kalau sudah keluar jawabannya, kalian bisa cocokin dengan yang aku bahas tadi. Oke, guys. Ya. Sampai sini dulu sifat koligatif larutannya, gitu ya. Sudah selesai sifat koligatif larutan, itu adalah contoh hitungan-hitungannya. Ya, tapi memang banyak teorinya, jadi kalian juga harus baca-baca catatan kalian, gitu ya. Apa diktat kalian, buku cetak, juga mungkin PowerPoint dari gurunya itu juga harus sering dibaca-baca. Oke, dapatkan nilai bagus guys kalian karena ini gampang. Hitung-hitungannya juga mudah sebenarnya. Ya, asal gurunya pintar kasih angka sih, bagus kasih angka sih. Oke? Aku Ko Thomas, kita ketemu lagi di video berikutnya di bab yang baru untuk kimia. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kalau suka video ini, di-like dan di-share ke teman-temannya. Kita akan belajar sama-sama supaya kalian lebih pintar. Oke guys, sampai sini dulu. Bye-bye.